Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy dan Flying Dekecot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Robinson Crusoe yang dirilis pada tahun 1972. Yang mana film ini selain ceritanya benar-benar menarik dan sedih, film ini juga akan membawa anda ke petualangan yang sangat luas sekali. Dan tentunya banyak sekali pelajaran yang baik dan nilai kemanusiaan yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun, tutup pintu, longgarkan celana. Dan seperti biasa, cerat ceret cro. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang terombang-ambing diterjang badai dahsyat, di mana akibat musibah itu semua penumpang dan kru tewas, hanya menyisakan satu orang yang berhasil selamat mencapai daratan, yang tak lain beliau adalah Robinson Crusoe, si pria kurus yang berambut panjang. Paginya Robin terbangun dikarenakan ada seekor burung yang hinggap di pundaknya. Selepas itu kemudian Robin berjalan dan berenang mendekati kapalnya yang sudah dengdek sambil gogorowokan berharap ada orang lain yang selamat selain dirinya. Namun sesampainya di kapal, Robin tidak menemukan satu orang pun yang masih hidup. Bahkan di sana beliau merasa terkejut dan juga sedih ketika melihat dengan jelas dari atas kapal itu. Ternyata dirinya sedang berada di suatu tempat di dekat pulau terpencil yang jauh sekali kemana-mana. Setelah melihat kenyataan itu, lantas Robin pun masuk ke dalam kapal tersebut. Dan di sana beliau menemukan seekor anjing yang masih hidup bernama Olive dan juga kucing. Dengan perasaan takut dan sedih, kemudian Robin membawa sebagian barang yang berguna dari kapal tersebut, termasuk senjata api. Dan beliau juga tidak lupa membawa anjing dan kucing yang ditemukannya tadi. Robin berharap dengan kehadirannya ketiga hewan tersebut, beliau tidak merasa kesepian tinggal di pulau itu. Siangnya saat Robin sedang enak-enak tidur, tiba-tiba badai besar datang membuat beliau langsung terbangun dari tidurnya. Dan betapa nelangsanya Robin ketika melihat bangkai kapalnya tenggelam. Sedangkan di kapal itu masih ada barang berharga yang belum beliau ambil. Setelah badai itu reda, di sana Robin terduduk di atas pasir dalam keadaan bingung dan putus asa. Namun akhirnya beliau sadar bahwa nasib yang sedang dialaminya itu sudah merupakan takdir yang telah ditetapkan untuknya. Sadar akan hal itu, lantas Robin pun bangkit dan menancapkan sebuah tanda bahwa di pulau ini ada orang yang terdampar. Beliau berharap suatu hari ada kapal yang lewat ke pulau ini dan melihat tanda tersebut. Sesudah itu kemudian Robin membangun tempat tinggal dan beliau memagari tempat tinggalnya itu dengan balok-balok kayu yang runcing, dengan tujuan agar tidak ada hewan buas yang dapat masuk ke dalam tempat tinggalnya tersebut. Di dalam tempat tinggalnya yang sangat sederhana itu, di sana Robin menuliskan semua pengalaman hidupnya dari awal berlayar sampai beliau terdampar di pulau antah berantah ini. Mit dem ich sprechen kann und niemanden, der mich trösten könnte. Na, Reef, es wird Zeit, dass wir uns die Besitzung mal näher anschauen.
Untuk mengisi kekosongan di sana, Robin mencoba berjalan-jalan ke dalam hutan pulau tersebut sambil membawa golok dan senjata api untuk berjaga-jaga. Dalam perjalanan beliau sempat melihat ada 2 ekor kambing yang sedang berkeliaran di hutan tersebut. Akan tetapi saat itu Robin tidak tertarik untuk menangkap mereka. Dan ketika melewati jalan yang sulit di sini, Robin labuh 3 lorong, bahkan hampir saja beliau dipatuk ular. Namun beruntungnya Robin keburu bangkit dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Ja, es ist wahr. Jede noch so kummervolle Lage hat auch ihre Freude. Dan ketika Robin sampai di suatu tempat, tiba-tiba di sana beliau mendengar ada suara yang memanggil, yang ternyata itu adalah suara burung beo yang sangat lucu. Oh, wie schön! Karena tertarik dengan kelucuannya, lantas Robin pun menangkap burung tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Selain burung, di sana juga beliau menemukan tanaman tembakau. Dengan penuh kebahagiaan, kemudian Robin pun memotong batang pohon tersebut dan beliau berniat mau menanam tembakau itu di dekat tempat tinggalnya. Kein Mensch hatte je seinen Fuß auf diese Insel gesetzt. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, membuat pakaian Robin basah kuyup. Malam harinya terlihat di sana Robin terbaring sakit. Mungkin hal itu disebabkan tubuhnya kehujanan siang tadi. Dalam keadaan prihatin semacam itu, di sini beliau hanya ditemani oleh hewan peliharaannya. Di mana saat itu perasaan takut dan juga cemas datang menghampiri Robin. Beliau berpikir jika seandainya dirinya meninggal di pulau ini, pasti itu sangat menyakitkan, sebab tidak ada orang yang akan menguburkan jasadnya. Tetapi kemudian Robin membuang jauh-jauh pikiran tersebut dan beliau mengatakan, "Aku adalah Robinson Crusoe yang tidak akan menyerah dengan keadaan apapun." Armer Robinson Crusoe. Niemand, der dir helfen könnte. Bagaimana jika Anda berada di posisi si Robin, sudah terdampar sendirian, sakit lagi? Dalam keadaan semacam itu, apa yang akan Anda ingat? Keluarga, sahabat, pacar, atau takut sama juri? Kancoet? Entah sudah berapa hari berapa malam kala itu Robin terbaring sakit, hingga suatu hari barulah beliau terbangun sembuh. Dan Robin merasa bahagia ketika mendengar burung beo itu memanggil nama beliau. Kemudian Robin pun memberi makan burung tersebut. Robinson Crusoe. Setelah itu Robin pun keluar dari tempat tinggalnya dan beliau merasa terkejut ketika melihat pagar balok kayunya sudah sirungan, di mana hal tersebut menandakan bahwa beliau terbaring sakit itu cukup lama. Selain pagar balok kayunya sudah sirungan, di sana beliau juga menemukan ada tanaman gandum yang tumbuh di depan tempat tinggalnya. Tentunya hal itu membuat beliau sangat bahagia sekaligus merasa bersyukur kepada Sang Pencipta karena telah menumbuhkan tanaman tersebut di dekat tempat tinggalnya. Ich danke dir für deine Güte. Agar tanaman gandum itu tetap tumbuh dan bisa dipanen, lantas Robin pun merawat dan menjaga tanaman tersebut setiap hari dengan penuh kesabaran tanpa merasa lelah. Hingga sampailah suatu hari berkat usaha keras Robin, akhirnya biji gandum itu pun masak dan bisa dipanen. Lalu beliau pun menanam biji-biji gandum tersebut di sepetak tanah dekat tempat tinggalnya. Ich wusste nicht recht, wann ich säen und... Beberapa minggu kemudian, tanaman gandum yang ditanam Robin pun tumbuh dengan subur. Terlihat di sana ada 2 ekor kambing yang memakan tanaman milik beliau. Beruntungnya kedua hewan tersebut keburu ketahuan dan hal itu benar-benar membuat Robin sangat marah karena beliau sudah capek-capek merawat tanaman tersebut. Setelah kejadian itu, lantas Robin pun memagari tanamannya tersebut agar tidak dicuri lagi sama si kambing. Selain itu beliau juga membuat jebakan untuk menangkap mereka. Dan usaha Robin pun berhasil. Terlihat di sana kedua kambing itu termakan oleh jebakannya beliau. Namun saat itu Robin hanya menangkap yang betinanya saja, lalu beliau pun memerah susu kambing tersebut. Dua bulan kemudian, sesudah itu akhirnya tanaman gandum Robin pun masak. Lalu beliau pun memanen gandum tersebut. Dari hasil panen gandumnya itu Robin membuat kue, sementara minumnya susu kambing yang segar. Was hatte ich schon in der eitlen Welt zurückgelassen? Minister und Bauer zugleich.
Ketika Robin sedang enak-enak menikmati hasil kerja kerasnya, tiba-tiba di sana beliau melihat ada sebuah kapal yang melewat ke pulau tersebut. Melihat itu spontan, Robin pun langsung berlari dan menyalakan api sambil guguruan berharap orang yang ada di kapal tersebut melihat keberadaannya. Namun naasnya orang yang ada di kapal itu tidak melihat dan tidak mendengar sedikit pun apa yang disyaratkan Robin. Tentunya kenyataan itu membuat beliau sangat sedih. Halt! Halt! Selepas kejadian itu kemudian Robin pun mengumpulkan kayu kering sebanyak-banyaknya di tepi pantai dengan tujuan jika nanti ada kapal lagi yang lewat ke pulau ini beliau tinggal membakar kayu tersebut untuk isyarat. Namun setelah menunggunya beberapa hari naasnya belum ada lagi kapal yang melewat ke pulau ini. Dengan langkah hampa lantas Robin pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dikarenakan belum ada lagi kapal yang melewat ke pulau itu, akhirnya Robin pun memutuskan untuk membuat perahu sendiri. Setelah mendapatkan pohon yang sangat besar, kemudian Robin pun menebang pohon itu dengan penuh semangat. Dan ketika sedang beristirahat di sana, Robin sempat tertawa sendiri seperti orang yang gelo alias tidak waras. Mungkin hal itu disebabkan beliau saking merasa kesepiannya hidup sendirian di tempat yang jauh kemana-mana. Setelah menghabiskan waktu beberapa hari, akhirnya Robin pun berhasil meruntuhkan pohon besar tersebut dengan kapak legendnya. Sesudah itu, kemudian Robin pun menandai balok tersebut dengan ruhak. Namun hari itu beliau tidak bisa langsung melanjutkan pekerjaannya disebabkan si Olip sakit. Karena sudah tidak kuat lagi menahan sakit yang dideritanya, akhirnya si Olip pun mati. Dengan penuh kesedihan lalu Robin pun membuang bangkai si Olip tersebut ke laut. Karena ingin cepat pulang ke kampung halamannya, di mana malam itu juga Robin langsung melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat yang menggebu-gebu. Dengan kepandaian yang dimilikinya, saat pagi tiba, akhirnya Robin berhasil menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Walaupun wajahnya beliau harus cumang cemongko hasep. Dan ketika Robin hendak mengangkat perahu itu, sialnya alat penariknya malah patah, mungkin disebabkan perahunya sangat berat. Di mana kenyataan itu membuat beliau benar-benar sangat kesal. Dengan penuh emosi lalu Robin pun merusak alat tersebut dengan kapaknya. Namun bukan Robinson Crusoe namanya jika harus menyerah begitu saja. Walaupun perahunya tidak bisa diangkat, tetapi Robin tidak kehabisan akal. Lantas di sana beliau membuat jalan agar perahunya itu bisa dibawa ke laut. Namun naasnya kesialan kembali menimpa Robin. Jalan yang sedang dibuatnya malah terhalang oleh batu besar sehingga membuat beliau tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Setelah melihat kenyataan itu, barulah di sini Robin merasa sangat frustasi dan putus asa. Dalam keadaan putus asa lalu di sana Robin naik ke atas perahu yang masih berada di atas tanah itu. Kemudian beliau mendayung perahu tersebut sambil tertawa seperti orang yang tidak waras. Saya rasa Anda juga pasti akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi si Robin. Udah capek-capek bikin perahu, namun ketika sudah selesai, perahunya malah gak bisa digunakan. Siapa coba yang gak frustasi kalau mengalami hal semacam itu? Sungguh mencapekkan, kan coet? Akan tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya Robin pun sadar mungkin dirinya memang sudah ditakdirkan untuk tetap terdampar di pulau antah berantah ini. Namun suatu hari saat Robin sedang berjalan-jalan di tepi pantai untuk menghilangkan kesepiannya, tiba-tiba di sana beliau dibuat terkejut ketika melihat ada bekas pijakan kaki manusia di atas pasir. Dengan penuh ketakutan, lantas Robin pun berlari meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum Robin sampai ke tempat tinggalnya, dari semak-semak beliau melihat di tepi pantai ada sekelompok orang aneh yang sedang melakukan ritual pengorbanan. Rupanya bekas pijakan kaki yang ditemukannya tadi itu adalah bekas pijakan mereka.
Sebelum ritual itu selesai, terlihat di sana ada seorang wadal yang kabur, mungkin dikarenakan dia tidak mau dijadikan tumbal. Melihat si wadal yang kabur itu dikejar, spontan Robin pun keluar dari persembunyiannya dan menghalangi jalan mereka sambil menodongkan senjata api. Dan ketika dua orang biadab itu mendekat tanpa basa-basi, beliau pun langsung menembak mereka hingga ngejungkel. Sementara yang satunya lagi kabur tipe paretot meninggalkan tempat tersebut. Komm mit schnell. Setelah orang biadab itu kabur, kemudian Robin pun mengambil senjatanya dan mengajak si wadal agar segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan saat Robin melihat ke pantai, beliau merasa bersyukur karena orang-orang biadab itu langsung pergi meninggalkan pulau tersebut. Hingga akhirnya Robin dan si wadal pun selamat dari kematian. Sesampainya di depan tempat tinggal, lalu Robin pun mengajak si wadal itu masuk ke dalam tempat tinggalnya. Sesudah berada di dalam, kemudian beliau pun mendudukannya di atas kursi dan memberinya makanan. Namun nampaknya si wadal itu tidak menyukai makan sambil duduk di kursi. Setelah makanannya habis, saat itu si wadal hendak meletakkan kaki Robin di atas kepalanya. Akan tetapi Robin melarang, sebab agama yang dianut beliau melarang perbuatan semacam itu. Nein. Lass gut sein. Ja, richtig. Dan saat Robin hendak tidur, tiba-tiba teujuk teu asa si wadal tertawa. Rupanya dia mendapatkan seekor laba-laba dan berniat mau memakannya. Melihat itu, spontan Robin pun melarang dan menyuruh si wadal agar segera membuang laba-laba itu. Karena Robin melarang, akhirnya si wadal pun membuang hewan tersebut. Di mana paginya Robin yang baru saja terbangun dibuat keheranan ketika melihat si wadal sudah tidak ada di tempat tinggalnya. Dan saat beliau sedang bertanya-tanya, tiba-tiba si wadal datang sambil membawa beberapa hewan hasil buruannya. Setelah melihat ternyata si wadal ini adalah orang baik, kemudian Robin pun memberi si wadal nama, yaitu Friday. Walaupun pada awalnya si wadal ini sulit mengerti akan semua itu, namun dengan kesabaran Robin, akhirnya si wadal pun mengerti bahwa mulai hari itu namanya adalah Friday alias Jumat. Bahkan terlihat di sana nampaknya si wadal ini sangat senang diberi nama Jumat. Selepas itu, lalu Robin mengukur tubuh si Jumat untuk dibuatkan pakaian. Robinson, 3 Tage. Man kann doch nicht das ganze Leben nackt herumlaufen. Setelah selesai, kemudian Robin pun langsung memakaikan pakaian itu kepada si Jumat. Namun kelihatannya si Jumat ini merasa tidak nyaman memakai pakaian tersebut. Hingga akhirnya si Jumat pun tidak memakai pakaian itu. Dan Robin pun tidak memaksanya untuk mengisi kekosongan. Lantas mereka pun pergi ke hutan untuk berburu. Nimm das. Freitag hat Sesampainya di suatu tempat, di sana Robin menyuruh agar si Jumat membunuh burung yang sedang hinggap di depan mereka dengan menggunakan senjata api. Namun saat itu si Jumat menolak sebab dirinya tidak bisa menggunakan senjata tersebut. Hingga akhirnya Robin terpaksa turun tangan sendiri membunuh burung tersebut. Dan ketika mendengar suara tembakan, inilah yang terjadi pada si Jumat. Melihat si Jumat sangat ketakutan, bahkan sampai mengangguk-nganggukkan kepalanya kepada senjata. Spontan Robin pun langsung menghampiri dan beliau mengatakan kepada si Jumat bahwa dirinya jangan pernah takut kepada senjata itu. Sebab senjata tersebut tidak berbahaya jika tidak digunakan. Kemudian saat itu Robin pun hendak mengajarkan kepada si Jumat cara menggunakan senjata tersebut. Namun si Jumat menolak. Semenjak kehadiran si Jumat, kini Robin tidak merasa kesepian lagi hidup di pulau itu. Setiap hari mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama. Ditambah si Jumat ini orangnya sangat pandai menghibur hati Robin, sehingga membuat beliau sangat bahagia. wie Robinson. Suatu hari Robin mengajak si Jumat pergi untuk melihat perahu yang pernah dibuatnya. Sesampainya di sana beliau menemukan perahunya sudah lukutan dan keropos, di mana hal itu menandakan bahwa Robin sudah lama sekali meninggalkan perahu tersebut. Zu zweit haben wir mehr Kraft. Kemudian di sana Robin mencoba menanyakan kepada si Jumat apakah dirinya akan tetap setia menemani beliau hidup di pulau ini. Mendengar pertanyaan itu, spontan si Jumat pun menjawab bahwa dirinya akan tetap setia menemani Robin dalam keadaan apapun. Bahkan dirinya rela mengorbankan nyawanya demi untuk melindungi abah Robin. Jika Robin tidak percaya dengan kesetiaannya, saat itu si Jumat menyuruh Robin agar membelah dadanya dengan kapak. Melihat kesetiaan si Jumat semacam itu, di sini Robin benar-benar merasa sangat bahagia. Dan beliau tidak menyangka ternyata si Jumat ini memiliki hati yang sangat mulia. Dan selepas itu, lalu mereka pun memanen gandum yang mereka tanam.
Memang kebersihan hati seseorang itu bukan diukur dari kesempurnaan fisik, sebab belum tentu orang yang terpelajar dan fisiknya sempurna hatinya bersih seperti si Jumat ini. Ya banyaklah sekarang makhluk-makhluk seperti itu. Oke kan coy. Beberapa bulan kemudian terlihat di sana si Jumat berlari di paparetot menghampiri Robin. Si Jumat mengatakan bahwa dirinya melihat ada kapal di laut dan kapal itu mau mendekati pulau mereka. Mendengar berita tersebut dari si Jumat di sini, Robin benar-benar merasa sangat bahagia sekaligus merasa bersyukur kepada Sang Pencipta. Bahkan saking bahagianya beliau sampai meneteskan air mata. Selepas itu kemudian Robin dan si Jumat pun bergegas pergi menuju pantai. Namun sesampainya di sana Robin merasa terkejut, ternyata mereka bukan orang baik melainkan sekelompok bajak laut yang sedang membawa Sandra. Karena hal itu lalu Robin dan si Jumat pun bersembunyi. Robinson, Sie werden sie gleich töten. Dan ketika para bajak laut itu sedang beristirahat di tempat yang lain, lantas Robin dan si Jumat pun menghampiri para sandera tersebut. Sesampainya di sana ternyata mereka itu adalah para kru kapal. Kemudian salah seorang dari mereka yang bernama Kapten Embik mengatakan kepada Robin bahwa kapal mereka dibajak oleh orang-orang itu disebabkan rasa belas kasih yang bersarang di dalam dadanya. Lalu Robin pun membebaskan mereka dari tawanan orang-orang biadab tersebut. Selepas itu kemudian Robin membantu Kapten Embik untuk menyerang para bajak laut tersebut. Berkat bantuan Robin, akhirnya Kapten Embik dan kawan-kawannya berhasil melumpuhkan mereka. Karena para bajak laut itu sudah tidak berdaya, lalu Robin membawa Kapten Embik dan kawan-kawannya ke tempat tinggal beliau. Dan ketika sedang enak-enak mengobrol, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara tembakan. Mendengar suara tersebut spontan mereka pun langsung berlari dan melihat ke arah laut, yang ternyata itu adalah suara tembakan dari kapal untuk memberikan isyarat kepada teman-temannya agar segera kembali lagi ke kapal. Belo ajik. Es sind 6 Mann besetzt. Nein, 8. Dikarenakan teman-temannya tidak juga kembali, akhirnya mereka pun mendatangi pulau tersebut. Sementara Kapten Embik dan yang lainnya saat itu sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan mereka. Terlihat di sana para bajak laut yang tadi kini ikut bergabung bersama Kapten Embik. Rupanya mereka itu sebenarnya orang baik yang terpaksa berbuat jahat karena takut dibunuh oleh para bajak laut tersebut. Sesampainya di sana mereka pun langsung keguruan memanggil teman-temannya. Di sini mereka tidak mengetahui bahwa kawan-kawan mereka kini sudah bergabung bersama Kapten Embik. Tom! Die Ruder sind weg. Die haben Sie mit? Halte den Finger am Abzug. Sobald sie vom Ufer weg sind, schlagen wir los. Wenn nur das zweite Boot nicht wäre. Zurück zum Strand, Jungs. Dan ketika mereka hendak kembali ke kapal, tiba-tiba dari pihak Kapten Embik memanggil mereka. Mendengar hal itu spontan mereka pun langsung mencari dari mana suara itu berasal. Sementara di tempat lain Eman dan si Jumat terus memancing mereka agar masuk ke dalam hutan. Namun nasib naas menimpa para bajak laut itu. Terlihat di sana salah seorang dari mereka labuhnya rosoh dan kakinya tergores oleh duri landak. Hingga akhirnya mereka pun beristirahat dahulu di tempat tersebut. Namun tak lama kemudian inilah yang mereka dengar. Jetzt lockt er uns mit ihrer Stimme. Setelah mendengar suara tembakan tersebut, lantas mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun sesampainya di tepi pantai mereka dibuat terkejut ketika melihat perahunya ada bekas tembakan. Karena takut kemudian mereka pun berniat mau meninggalkan tempat tersebut. Dan saat mereka sedang ketakutan, tiba-tiba dada si Emplud ada yang menembak hingga akhirnya si Emplud pun mati terkapar di atas pasir. Yang ternyata Kapten Embiklah yang menembaknya. Es ist soweit. Hey, ihr da vorne, hört ihr mich? Lalu di sana Kapten Embik meminta kepada Ucun agar dirinya menyerah. Namun saat itu Ucun tidak juga mau menyerah, bahkan dirinya malah berani menembak Kapten Embik. Melihat itu spontan anak buahnya pun langsung menangkap Ucun dari belakang kemudian melemparkannya ke atas pasir dengan cara yang hina. Sesudah itu anak buah Ucun menyerah dan meminta maaf. Akan tetapi Kapten Embik mengatakan bahwa akibat perbuatan mereka kini perjalanannya beliau ke Inggris jadi tertunda. Karena hal itu Kapten Embik akan meninggalkan mereka di pulau ini. Kapitän, bitte begnadigt uns. Malam harinya Kapten Embik dan anak buahnya pergi ke kapal untuk menumpas komplotan bajak laut yang tersisa sekaligus mau merebut kembali kapalnya. Dan usaha Kapten Embik pun tidak sia-sia, terlihat di sana pimpinan bajak laut itu berhasil ditumpas sehingga beliau bisa kembali menguasai kapal tersebut. Keesokan harinya sebelum pergi meninggalkan pulau itu, di sana Robin menuliskan terlebih dahulu semua pengalaman hidupnya selama berada di pulau tersebut hingga saat itu. Setelah selesai kemudian Robin dan si Jumat pun pergi meninggalkan pulau tersebut. Dan beliau tidak lupa berpamitan kepada Ucun dan anak buahnya yang ditinggalkan di pulau itu akibat perbuatan jahatnya sendiri. Die menschliche Eitelkeit oder Einsamkeit und Arbeit.
Ich zweifle nicht daran. Ihr werdet eure falschen Ansichten... Dan ketika sudah berada di kapal, di sana Robin menatap dengan penuh as ke pulau yang pernah ditinggalinya selama puluhan tahun itu. Di mana saat terdampar kala itu Robin masih muda hingga kini beliau ada yang menyelamatkan dalam keadaan sudah tua dan beruban. Namun kelihatannya kini beliau penuh wibawa. Tamat ending yang sangat mengharukan. Capek ajik. Aduh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya ini sampai selesai. Dan jangan lupa share videonya untuk mengganti biaya rokok dan kopi saya selama merangkum dan mengedit video ini. Oke, salam pengangguran Indonesia. Aduh, ayam kongkorongot ajik. Maklum di kampung.